Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali, Junaidi, di channel Junaid 47. Channel ini ya khusus bahas hal-hal kecil ya, hal-hal sepele yang ada di sekitaran kita ya, yang kadang itu kita lupa ya, atau kadang itu tidak kita sadari ya, tapi mungkin itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita ya, atau kalau tidak itu mungkin bisa mendatangkan bahaya bagi kita. Oke teman-teman, nah di sini kita ada di project ya, jadi di sini kita akan coba bahas nanti persiapan untuk alat atau bahan alat untuk persiapan pengecoran diafragma wall ya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk tonton sampai habis ya, biar tidak salah paham ya, dan juga jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, karena subscribe atau berlangganan itu tidak butuh biaya teman-teman, alias gratis, tinggal klik. Dan dengan mensubscribe atau berlangganan, maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten lainnya yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat. Oke teman-teman, nah ini satu lagi ya, jangan lupa aktifkan atau nyalakan notifikasi loncengnya ya, biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya. Oke teman-teman, nah di sini kita ada di project ya, jadi kita ini kan untuk persiapan untuk pengerjaan diafragma wall. Nah jadi diafragma wall itu kita dari beton ya. Nah yang namanya beton pengecoran itu istilahnya perlu dilakukan, harus sesuai dengan ini ya, prosedur ya. Nah prosedur dari pengecoran beton itu teman-teman itu tidak boleh lebih dari 2 meter teman-teman ya. Ada yang 1,8 atau bahkan 2 meter, itu tidak boleh melebihi itu. Karena apa? Karena ditakutkan kalau lebih ketinggian pengecoran, tinggi jatuhnya pengecoran beton itu lebih dari 1,8 atau 2 meter, itu bisa jadi dikhawatirkan menjadi segregasi ya. Apa itu segregasi? Mungkin sekilas adalah segregasi itu tidak bercampurnya beton ya, jadi tidak bercampurnya material beton ya. Jadi yang namanya beton itu adalah campuran dari semen, pasir, sama split ya, atau kerikil ya. Nah kalau istilahnya tinggi jatuhnya itu lebih dari itu teman-teman, itu dikhawatirkan material yang lebih berat itu akan jatuh duluan ya. Nah kalau jatuh duluan berarti dikhawatirkan itu tidak menyatu, jadi splitnya atau kerikilnya, batunya itu jatuh duluan, terus kemudian disusul pasir, terus kemudian disusul air, sehingga tidak menyatu ya. Jadi kerikilnya itu atau splitnya itu jatuh di bawah duluan, baru pasir dan seterusnya, jadi tidak menyatu. Nah makanya dari itu harus ketinggian jatuhnya harus di bawah dari 2 meter ya. Nah untuk diafragma wall sendiri teman-teman, itu posisi diafragma wall itu bisa sangat dalam ya, sangat dalam, tergantung kedalamannya, bisa belasan, bahkan bisa jadi puluhan meter ya. Nah kalau seperti itu maka dibutuhkan alat ini ya untuk pengecoran ya. Nah salah satu alat bantunya yaitu dengan menggunakan tremi ya, tremi dan bucket ya, sehingga tinggi jatuhnya itu dia tinggi jatuh bebas ya, maksudnya tinggi jatuh bebasnya itu kurang dari 2 meter. Nah jadi yang kita butuhkan yaitu tremi teman-teman, tremi yang ketinggiannya itu atau kedalamannya atau panjangnya itu haruslah sesuai dengan kedalaman dari diafragma wall. Nah nanti pas waktu pengecorannya biasanya itu 1 meter sebelum 1 meter di atas elevasi yang ditentukan ya, sehingga misal diafragma wall kita itu 19 meter, maka treminya juga 19 meter, dan 1 meternya yaitu di atas. Jadi 1 meternya itu ada jeda 1 meter di bawah sebesar 1 meter. Nah itu teman-teman makanya itu dibutuhkan peralatan tambahan ya, atau alat bantu untuk pengecoran. Nah apa saja ini teman-teman? Sebenarnya pengecoran pakai tremi ya teman-teman ya, pakai tremi dan bucket ya. Nah ini teman-teman, jadi ini adalah material yang yang dibutuhkan ya. Jadi ini salah satunya yaitu bucket. Nah kalau bucket ini modelnya seperti ini teman-teman, jadi bucketnya ini ya. Ini kalau bucketnya sendiri jadi ukurannya itu sekitar 77 ya, 77. Ini bersihnya ya, bersihnya 77 sama ya sekitar 80 teman-teman. Jadi ya kurang lebih 77 sama 80 ya.
Ya, ini 77, yang ininya 80 ya. Ya, tapi kurang lebih ini ya. Sama ya. Jadi kalau ini mungkin kurang lebih setengah kibikan mungkin ya. Jadi ini setengah kibikan ya posisi anunya. Nah, terus di sini teman-teman ya. Apa namanya? Untuk baketnya sendiri ini juga sudah disiapkan apa namanya? Saringan ya. Jadi di sini saringan biar tidak mungkin bisa menyaring kalau memang betonnya itu ada material-material besar ya. Nah, ini bisa disaring di sini teman-teman. Jadi biar apa namanya? Ini juga salah satu filter ya, filter untuk quality ya. Jadi yang bisa masuk cuman material-material yang kecil. Oke, terus kemudian baketnya sendiri teman-teman ya. Ini bentuknya apa? Kayak corong ya, tapi segi 4. Terus kemudian ini nanti ada kupingan untuk angkat ya, titik angkatnya ya. Jadi karena memang nantinya itu kita pakai alat bantu kren ya. Terus kemudian ini teman-teman bawahnya ada cincin ya, mungkin ini juga bisa dilihat sini ya. Ini sama sebenarnya teman-teman, ini ada cincin ya. Cincin ini bawahnya ada drat ya. Jadi bawah di dalamnya ada drat ya. Jadi bisa apa namanya? Ini teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Ini baketnya. Jadi ini baketnya. Terus kemudian ini pipanya teman-teman. Kalau pipanya ini, nah kalau ini pipanya teman-teman ya. Jadi istilahnya apa? Ini pipanya ya. Jadi ini pipa yang dipakai untuk sebagai tremi ya. Jadi kalau pipanya sendiri ini teman-teman, ini pipa baja ya. Jadi pipa baja ya. Kalau di sini ada ininya ya. Oh, ini dari Spindo. Ini teman-teman speknya. Ini berapa ini? 5 mili ya. Jadi ini ketebalan 5 mili ya. Nah, ini ketebalan 5 mili ya, atau setengah senti ya. Nah, ini di sini teman-teman ada ini beberapa ya, panjangnya ada beda-beda teman-teman. Ini panjangnya beda-beda ya. Jadi kayaknya yang paling panjang ini teman-teman, itu kurang lebih mungkin sekitar 3 meteran teman-teman. Ini 3 meteran. Terus kemudian ada juga yang 2 meter. Ada juga yang 2 meter ya. Yang ini, yang bawah ini 2 meter. Terus kemudian ini juga, kalau yang ini yang agak kayak pensil ini yang bawah ini teman-teman. Jadi ini adalah bagian bawah ya. Jadi ini bagian bawah dimana ini keluarnya beton ya. Jadi keluarnya beton memang ini dicoakin ya, istilahnya dicoak biar istilahnya jadi keluarnya beton biar bisa ke segala arah ya. Jadi bisa ke samping-samping juga bisa ya. Ini teman-teman. Terus kemudian nah ini ya sistemnya dia, kalau yang ada cincinnya, ini cincinnya juga drat ya teman-teman ya. Cincinnya juga drat ya, ini bisa dilihat drat ya. Jadi ini yang penyambungnya teman-teman. Nanti ini penyambungnya berarti ini yang posisi di bawah. Terus kemudian yang atasnya itu yang ada dratnya ini. Ini ya, ini yang di atas. Jadi ini atas ya. Terus kemudian yang ada cincinnya itu yang bawah. Jadi ini yang bawah ini teman-teman. Ini atas, ini bawah. Oke, terus kemudian ini juga dikasih apa namanya? Ini ya teman-teman ya. Cincin ya. Jadi ini nanti buat pas waktu ganjal teman-teman. Jadi ini nanti pas dipakai pas waktu untuk mengganjal ya. Jadi mengganjalnya. Jadi ini untuk ganjalnya. Jadi terus kemudian ini ada yang 1 meteran ini teman-teman. Ini yang ukurannya 1 meter ya. Nah, ini teman-teman, kalau yang ini ukurannya 1 meter. Ini 1 meter. Nah, kalau yang 1 meter ini yang dipakai yang paling atas ya. Jadi yang awal yang paling atas. Nah, terus kemudian ini ada apa namanya? Ada alatnya ya. Ini alat pengganjalnya. Kalau ini alat pengganjalnya, ini ukurannya sekitar 50 cm ya. 50 cm lebarnya. Terus ini nanti pipanya ya. Nah, ini pipanya sendiri. Kalau pipanya itu diameternya itu ini totalnya 23 cm ya. Ini 23 cm. Ini nanti diganjal di sini. Nah, ini ganjalnya ini pas yang tadi ada besinya ini teman-teman. Ada las-lasan besinya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Terus ini ada apa namanya? Pegangan ini untuk ngangkatnya ya. Jadi ada 4 ini nanti 2 orang yang ngangkat. Terus kemudian apa lagi ya? Ini juga ada karet ya. Ini ada karetnya teman-teman ya. Jadi ini ada karetnya. Nah, karetnya ini juga sebagai ini ya, biar tidak bocor saja.
Terus kemudian mungkin itu ya teman-teman. Oh ini apa diameternya, sebenarnya diameternya ini berapa yang dipakai. Nah ini diameter dalamnya ini teman-teman, ini 20 ya, 20 cm ya, jadi 20 cm. Oke, terus kalau diameter luarnya tebelnya ini kan setengah senti ya, diameter luarnya ini 21 ya, kurang lebih ya, 21. Oke, mungkin itu teman-teman. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Jadi apa namanya, alat atau peralatan yang dipakai untuk pengecoran ya. Jadi bucket sama treminya, tapi treminya pakai pipanya, pakai pipa baja ya. Itu yang dipakai untuk nantinya untuk pengecoran di dinding diafragma wall yang kedalaman sesuai dengan kedalaman yang kita rencanakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Junets 47.